Hai gengs, welcome back to channelnya Bukalapak bersama gua Hiro Tada dari Fan. Yang biasa deh, gua kalau di sini itu tuh datang tak dijemput, pulang tak diantar. Alias hawa-hawanya nih kalau muka gua udah ngomong di mari, gak lain dan gak bukan kita akan ngomongin cerita-cerita yang horor, gengs. Dan tentunya pasti video ini hanya eksklusif tayang di channelnya Bukalapak aja ya. Makanya buat kalian yang baru pada mampir nih dan emang kebetulan suka sama yang horor-horor, buruan deh, klik tombol subscribe di bawah. Karena di channelnya Bukalapak ini, itu banyak banget konten-konten yang seru-seru. Dan pastinya banyak juga promo-promo info dari Bukalapak. Jadi kalian bisa gercep nih, masalah horor sama percuanan. Kayak di bulan Juli ini, Bukalapak punya promo buat produk-produk harian yang diskonnya up to 88%. Dan barang-barang serba 20.000 juga. Jadi segala kebutuhan basic kalian, itu bisa terpenuhi tanpa harus repot-repot pergi ke supermarket konvensional begitu. Abisnya kan sekarang dilihat-lihat udah kayak mau back to normal lagi ya. Jalanan aja, aduh, macet banget. Belum lagi nih kita nyari parkir susah. Bayangin, berapa banyak waktu dan energi yang ujung-ujung cuma bikin emosi. Nah, makanya kalian bisa lah tinggal klik-klik aja di aplikasi Bukalapak. Mau apa nih misalnya nih? Tuh, beras, minyak, bahan-bahan masak, perlengkapan bersih-bersih. Duh, semuanya lengkap, ada semua, gengs. Bener-bener selengkap belanja di supermarket, tapi ini versi online. Dan harganya lihat juga tuh, diskon semua, malah lebih murah belanja di Bukalapak. Udahlah berarti hemat waktu, hemat tenaga, hemat uang juga. Apa nggak cuan combo ini namanya? Makanya, buat belanja semua produk-produk kebutuhan harian kalian, buka aja Bukalapak. Nah, buat kalian yang mau belanja, langsung deh cek-cek info di deskripsi di bawah. Nah gengs, di video kali ini kita akan bahas sesosok makhluk yang sangat terkenal di kalangan masyarakat suku Bugis yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Di mana makhluk ini tuh disebut dengan nama Parakang. Ada yang udah pada dengar belum? Soalnya emang dari beberapa bulan kemarin itu sempat heboh-heboh nih cerita tentang hantu yang lagi viral. Si Parakang ini, ya namanya juga di Indonesia ya. Selain suku-sukunya beragam, hantu-hantunya juga beragam sesuai daerahnya masing-masing. Misalnya aja di Pontianak terkenal tuh kuntilanak. Di Sumatera Selatan ada makhluk begu ganjang. Di Kalimantan ada kuyang. Di Bali ada leak. Nah, makanya kali ini kita bahas hantu yang ada di Makassar, yaitu Parakang. Parakang ini adalah makhluk jadi-jadian yang bisa dibilang setengah manusia dan setengah makhluk gaib, gengs. Lah kenapa bisa kentang begitu ya? Stengki-stengki, setengah-setengah ini makhluk? Karena katanya, makhluk Parakang ini tuh sebenarnya adalah manusia yang mempelajari ilmu hitam atau pesugihan, gengs. Tapi dia ini gagal atau tidak menyelesaikan secara tuntas si ilmu hitam tersebut. Ya kemungkinan gagalnya tuh bisa jadi. Misalnya karena tubuhnya memang tidak kuat menerima ilmu hitamnya. Atau karena memang terjadi kesalahan karena dia melanggar pantangan di tengah jalan gitu. Nah makanya, jiwa orang tersebut itu jadinya kayak di antara dua dunia manusia dan dunia gaib. Dan supaya dia bisa bertahan hidup, Parakang ini tuh butuh untuk mencari tumbal buat korbannya. Dan memang target incaran dari Parakang ini adalah orang-orang yang dikatakan kondisinya lagi lemah. Ya misalkan orang yang lagi sakit, ibu hamil, anak bayi, atau orang yang lagi putus cinta. Biasanya kan mengang mulu gitu kerjanya. Nah, walaupun katanya memang Parakang ini bisa muncul kapan saja, mau siang atau malam ya, tapi biasanya Parakang ini tuh mulai beraksi di malam hari. Dia sukanya, gengs. Ya namanya juga syaiton ya. Tapi yang berkeliaran di sini maksudnya bukan kayak tubuh aslinya, melainkan roh halus atau jiwanya gitu yang terbang. Jadi si wujud manusia aslinya itu rebahan bayi aja udah di rumah. Bisa dibilang jadinya agak mirip-mirip babi ngepet kali ya. Cuman kan kalau babi ngepet wujudnya jelas babi begitu. Nah kalau Parakang ini bisa macem-macem. Dimana mereka bisa berubah jadi manusia lain, atau bisa jadi hewan, bisa jadi tumbuhan gitu, jadi pohon, bahkan jadi benda mati pun bisa jadi batu gitu. Ya kalau bahasa kerennya mah bisa dibilang ini shapeshifter gitu. Pokoknya Parakang ini katanya bisa menjelma jadi berbagai macam lah, sesuai keinginan dia dan lokasi si korbannya. Dan karena berarti ini jatuhnya Parakang mencari korban, makanya sosok Parakang ini itu sangat meresahkan bagi masyarakat suku Bugis. Ceritanya memang sering terjadi di daerah Sulawesi Selatan itu. Katanya ini banyak warga yang suka rame-rame berburu Parakang. Kalau misalkan di daerah mereka dipercaya nih ada seorang tetangganya atau penduduk situ yang jadi Parakang. Biasanya nih hal itu diketahui kalau si Parakang ini sudah menampakkan diri ke lebih dari 5 warga gitu, udah pada banyak ngeliat. Tapi biasanya dari masing-masing orang yang ngeliat wujud Parakang ini, itu ngakunya dia ngeliat dengan wujud yang berbeda-beda. Ada yang pernah ngeliat wujudnya kayak kucing, tapi badannya segede anjing, terus berambut. Ada juga yang pernah lihat Parakang, itu berwujud manusia nih, tapi pas mau dipegang, ditangkap badannya licin banget. Jadi susah gitu kayak belut. Ya itu orang disiram oli kali ya. Ala-ala mau panjat pinang tuh kan licin ya.
ada juga nih warga lain yang katanya sama tuh, ngeliat nih parakang berwujud manusia, tapi matanya tuh warnanya merah, lidahnya menjulur keluar, kulitnya keras, dan susah ditembus kayak semacam kebal gitu. Kukunya juga panjang-panjang. Jadi, satu parakang di sebuah desa ini versinya bisa beda-beda. Yaitu si parakangnya punya banyak skin kayak di Mobile Legends kali ya. Tapi kenapa nih? Orang ngeliat kan beda-beda, tapi tahu semuanya kalau itu tuh parakang. Karena katanya, walaupun parakang ini bisa berwujud macam-macam, tapi tetap penampakannya tuh bakalan tidak benar-benar sempurna. Misalnya nih, kalau dia jadi anjing, tapi nanti dia nggak punya ekor kayak anjing gitu. Atau bagian kaki belakangnya lebih tinggi, jadi jalannya kayak nggak imbang gitu lah. Terus misalkan dia jadi pohon pisang. Nah, nanti pohon pisangnya cuma kayak punya 3 lembar daun, dan pohonnya juga nggak ada pucuk pisangnya. Nah, berarti kalau dilihat begitu, fix ini parakang lagi nyamar, katanya begitu. Jadi harus jeli juga nih kita lihatnya nih. Kayak bedain tas asli sama tas KW. Detail banget, susah kan? Nah, walaupun warga sana diceritakan berani itu pada berburu parakang, tapi sebenarnya sosok ini tuh dikatakan sangat berbahaya, gengs. Dan terkenal menakutkan di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Karena kalau naluri pembunuhnya tuh lagi muncul ya, parakang ini katanya suka menghisap organ dalam manusia, misalnya kayak usus, jantung, sama hati. Jadi 11-12 juga nih berarti sama kuyang. Soalnya kalau mereka nggak begitu nih, maksudnya dia tidak memakani organ-organ manusia ya, si parakangnya. Nanti dia bakal kemakan sama ilmu hitamnya sendiri, dan akhirnya bisa mati. Nah, makanya masyarakat Sulawesi Selatan sana itu waspada dan menjaga banget. Misalkan kalau ada anggota keluarga mereka nih yang lagi hamil atau lagi sakit, biasanya nih kalau ibu hamil di sana itu dibekalin sama jahe, terus peniti di bagian baju mereka yang harus dibawa kemana-mana gitu. Atau katanya kalau di rumah juga bisa ditaburin garam tuh di sekitar rumah, biar parakang nih nggak berani masuk ke rumah kita. Dan buat perempuan yang lagi datang bulan, katanya juga nggak boleh sembarangan membuang pembalut atau mencuci darah yang lagi dapet, karena itu bisa mengundang penciuman dari parakang. Nah, tapi walaupun berbahaya, parakang ini bukan tipe-tipe makhluk yang nggak bisa diusir atau dilawan ya. Justru cara mengusirnya itu simpel banget, gengs. Yang mana katanya cukup dipukul 1 kali aja. Tapi jangan lebih dari 1 kali ya. Karena kalau dipukul berkali-kali gitu, justru dia malah akan semakin kuat dan bisa ngelawan balik. Jadi cuma sekali aja kayak, nakal lo! Udah gitu aja. Jangan kayak, nakal. Nggak boleh begitu. Kebanyakan itu, gengs. Karena misalkan kalau kita pukulnya sekali nih, tubuh aslinya lagi tidur rebahan tadi itu di rumah, bakalan kesakitan, bahkan bisa sampai meninggal katanya. Nah, biasanya kalau ada warga yang kemarinnya abis berhasil katanya mukul sekali itu parakang, terus besokannya lagi nih ada kabar, ada warga lain yang meninggal tiba-tiba, tanpa dia nih sakit atau kecelakaan, berarti, oh orang itu tuh parakang tuh. Jadi, cara nyari taunya gitu, gengs. Nah, cuma kan tadi ceritanya, katanya tuh parakang diakibatkan dari seseorang belajar ilmu hitam tapi kagak kelar. Nah, konon katanya nih, parakang juga bisa diturunin dari orang tua ke anaknya. Misalkan orang tuanya tadi belajar ilmu hitam gak kelar, anaknya ketulah. Karena katanya sampai saat ini, masih ada beberapa perkampungan atau pedalaman di Sulawesi Selatan yang dihuni sama sekelompok parakang. Bahkan disebut-sebut itu adalah perkampungan parakang. Dan katanya situasi dari perkampungan itu tidak akan bisa berubah jadi normal lagi. Karena ilmu hitam parakangnya harus memang diwarisin turun-temurun. Soalnya kalau nggak sampai diwarisin ke anaknya nih, si orang tua yang jadi parakang itu bakal menderita banget waktu diambang kematiannya. Nah, saking fenomena dari parakang ini melekat ya di kehidupan masyarakat Sulawesi sana, gak jarang juga jadi setiap warganya itu mencurigai satu sama lain nih, tetangga-tetangga lainnya, lu parakang ya gitu. Bahkan sampai ada banyak kasus warga ini main hakim sendiri sama si orang yang dituduh punya ilmu hitam. Jadi menimbulkan suujon. Nah, yang seram kan kayak gini yang udah pada main hakim sendiri. Ya habis emang kagak ada sih pasal buat menghukum parakang ya. Ada nggak sih? Nggak tahu juga sih gue. Komen di bawah ya, boleh tahu ya. Nah, walaupun sampai saat ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah sih ya soal keberadaan parakang, tapi sosok makhluk jadi-jadian ini itu memang jadi mitos yang sangat dipercayai bagi masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan. Seperti ada video yang sempat viral nih di berbagai sosial media, gengs, di mana ada video warga di Sidrap, Sulawesi Selatan itu lagi rame-rame berburu parakang waktu ronda. Nah, di video yang viral itu terekam beberapa warga pakai senter lari-larian ke arah sebuah rumah panggung milik warga, bahkan diuber sampai ke kolong rumah. Mereka tuh sampai seniat itu berburu parakang karena kabarnya si makhluk parakang ini di kampung mereka udah mengganggu sampai 10 orang warga. Cara si parakang meneror warga Sidrap ini dengan munculin diri di toilet dan mengganggu warga yang mau ke toilet. Ada-ada aja ya. Ada yang diisengin lampunya mati, ada yang dirangkul dari belakang, ada yang cuma ditongolin doang. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin tinggal di kota-kota sekitaran Sulawesi Selatan, boleh dong cerita-cerita. Kali ada info-info menarik yang kalian tahu. Dan ngomongin soal info-info juga, gue mau infoin lagi nih tentang kayak tadi tuh promo di awal. Kalau kalian mau beli produk-produk harian, langsung aja belinya di aplikasi Bukalapak. Karena lagi ada diskon up to 88%. Dan barang-barang serba
20.000 juga. Duh, ini tuh bener-bener mumpung banget sih. Karena sekarang kan lagi mendekati tanggal-tanggal akhir bulan dan tanggal gajian. Pasti banyak nih kebutuhan kita yang udah mulai habis, butuh restock lagi nih. Nah, langsung aja makanya belinya di Bukalapak. Karena selain harga lebih hemat, kalian juga bisa ngehemat waktu. Dan tenang, langsung klik barang dikirim ke rumah. Milenial banget nggak tuh? Nah, buat info selengkapnya, langsung cek-cek di deskripsi box di bawah aja ya buat kalian mau belanja-belanja. Ya, thank you semua yang udah nonton channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah biar kalian bisa nonton konten-konten di channel Bukalapak yang menarik-menarik juga. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah! Buka aja Bukalapak.